anak saya susah sekali menyusu. Istri saya membentak anak saya. Waktu bayi? Iya, hitungan hari. Saya gak marah sama istri saya. Sudah ya, anaknya saya timang. Saya berdoa, suatu hari nanti saya akan punya perusahaan. Saya mau cuti melahirkannya 6 bulan. Waktu itu aku hampir banting bayiku, Mas Koko. Astagfirullahaladzim. Selamat datang di Parent Inc, podcastnya Parents Indonesia. Kalau kamu lihat video ini, kemungkinan besar kamu udah pernah ngelihat video aku di TikTok ataupun Instagram. Hai, saya Halimah, orang yang biasanya bikin video-video parenting di TikTok @dailyjur dan juga Instagram @igdailyjur. Kalau aku bikin konten banyak banget yang protes. Kak, pembahasannya kurang detail. Kak, pembahasannya kurang lama. Jadinya aku bikin podcast ini untuk kita membahas lebih panjang lagi soal pola asuh dan isu-isu seputar kesehatan mental. Ini adalah episode pertama dari Parent Inc Podcast dan tentunya tamu yang akan aku undang ini adalah tamu yang sangat spesial. Aku menunggu produksi ini di hold semuanya untuk menunggu tamuku ini pulang dari Tanah Suci karena baru saja melaksanakan ibadah haji. Kenapa aku undang orang ini? Karena dia adalah orang nekat. Kenapa disebut nekat? Pertama, ketika bangsa ini belum kepikiran untuk memberikan cuti 6 bulan kepada ibu yang melahirkan, beliau sudah bertahun-tahun lalu melaksanakan ini di perusahaannya. Gak sampai di situ, lebih nekat lagi, dia memberikan cuti ayah sebanyak 1 bulan yang gajinya ditanggung penuh oleh perusahaan bagi seorang ayah yang istrinya melahirkan. Siapa orang nekat ini? Langsung aja kita berkenalan dengan bintang tamu episode pertama kita, Mas Koko Dirgantoro. Halo Mas Koko. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Koko, pertama kali Mas Koko menerapkan cuti 6 bulan bagi ibu yang melahirkan dan 1 bulan bagi ayah yang istrinya melahirkan. Sebenarnya kenapa sih? Apa yang melatar belakang ini? Rugi nggak perusahaan lo bikin kebijakan kayak gitu? Rugi itu ya plus minus lah. Ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Maaf. Itu semua dimulai 2004. Jadi jauh sebelum saya bikin perusahaan. 2004 saya bekerja, istri saya hamil anak pertama. Dan menurut saya cuti 3 bulan itu tidak cukup. Apalagi dibagi 2 ya. Benar. Sebelum lahiran betul. Dan sesudah lahiran. Istri saya kebetulan trimester awal ya. Trimester awal itu berat sekali dia. Muntah-muntah, mual. Melihat cahaya aja gak bisa. Blackout gitu ya. Dia lihat TV, iklan memasak. Lihat iklan doang, dia muntah. Berat sekali. Tapi ya cuti 1,5 bulan udah selesai. Dia harus ke kantor kan. Itu berat sekali, dia naik bis jauh pulang pergi. Akhirnya dia gak tahan. Dia ngomong ke saya, aku resign aja apa ya. Single income udah nyicil rumah gitu kan. Anak mau lahir, terus saya pikir-pikir, nah udahlah, anak saya lebih penting dari semuanya gitu. Yaudah kamu resign gak apa-apa. Allah Maha Kaya. Akhirnya single income. Ya alhamdulillah ya, hidup makin menderita kan. Nyata gak mudah single income itu. Iya. Tapi ya kita melakukan penyesuaian di mana-mana. Terus ya saya berdoa, suatu hari nanti saya akan punya perusahaan. Saya mau cuti melahirkannya 6 bulan. Ini beruntung kamu gak lihat saya nangis. Biasanya saya ngomong ini saya selalu nangis. Saya punya mimpi ini. Ya istri saya senyum-senyum aja, perusahaan dari mana hidupnya Senin Kemis. Gak nyangka ya 2013 itu berarti hampir 10 tahun ya. 10 tahun kemudian. 10 tahun perusahaan berjalan, ya biasalah 2 tahun pertama pasti masih rugi kan. Pas 2015 kita sudah mulai bagus, itu ada satu karyawati hamil. Rapatlah direksi kan. Tahun berapa tuh? 2015. Saya langsung ngomong ke direksi yang lain, partner saya. Saya mau cuti melahirkannya 6 bulan. Saya menunggu mereka argue. Gak ada argue. Oh gak ada yang gak ada argue. Ya? Oke, setuju. Loh, cash serius? flow aman? Enggak. Jadi, terus kenapa dilakukan? Saya JM Finance saya panggil. Saya mau cutinya 6 bulan. Jadi ada pengeluaran ekstra. Oke. Ada pengeluaran ekstra. Plus kita harus ambil satu pekerja temporer untuk menggantikan dia kan. Dia selama cuti.
Dia hitunglah finance-nya. Bisa kantor. Cukup uangnya? Cukup, tapi ini ya dampaknya ke keuangan kamu tahu ya, dia udah memperingatkan itu. Kebetulan GM Finance-nya temanku, dia jagain bener. Cukup, ya sudah. Kita ngomong ke bawah kan, waktu itu lantai 2. Lantai 1 karyawan kita kumpulin, kita kasih tahu. Ini yang cuti melahirkan dapat 6 bulan. Semua fasilitas ditanggung kantor, gajinya sama persis plus fasilitas-fasilitasnya, telepon, subsidi untuk bahan bakar segala macam sama. Jadi di treat kayak orang bekerja. Jadi bukan cuman gaji pokok aja yang di cover, tapi expense yang lain juga. Yang fasilitas yang lain udah. Jadi kalian siap-siap akan ada satu karyawan pengganti temporer untuk menggantikan yang cuti, gitu kan. Karyawannya nggak setuju. Jadi setujunya cuti aja. Jadi bebannya yang cuti itu ditanggung yang lain. Mereka volunteer. Saya ngomong sama direksi yang lain, ya sudah kalau mereka mau volunteer ya udah volunteer, kita jalanin volunteer. Itu awalnya. Oh, jadi bukan cuma Mas Koko aja, tapi teman-teman satu perusahaan itu benar-benar ngedukung ya. Baik. Dan saya agak saya nggak ngerti tentang ASI, tentang apa itu. Ya saya murni cuma 6 bulan karena waktu itu istri saya anggap kurang itu istirahatnya gitu loh. Istirahatnya 6 bulan itu berharga menurut saya. Dari situ banyak sekali orang mengundang saya dianggap pro ASI apa. Saya nggak ngerti bilang itu. Saya nggak ngerti. Akhirnya saya ketemu sama teman-teman pegiat ASI. Ternyata yang saya lakukan ini dampaknya sebesar ini ya. Saya baru tahu kalau dapat ASI eksklusif 6 bulan, anaknya itu lebih kuat. Lebih kuat ya kan? Lebih relatif tidak mudah sakit. Benar. Biaya yang ditanggung keluarga lebih rendah gitu. Saya baru tahu ini. Ilmu-ilmu baru buat saya itu. Iya, karena banyak yang menganggap bahwa menjadi ayah baru itu gampang. Menjadi ayah baru itu nggak gampang. Jadi Journal of American Medical Association mengatakan bahwa 25% ayah dari bayi yang baru lahir itu berpotensi untuk mengalami baby blues syndrome. Yaitu sebuah kesedihan yang datang selama berminggu-minggu yang nggak bisa dia jelaskan apa artinya. Dan 10% dari laki-laki yang baru saja memiliki bayi itu bisa kemungkinan terjangkit postpartum depression. Depresi pasca melahirkan yang banyak dialami oleh para ibu-ibu. Laki-laki ngerasa bahwa, karena gue gak ngelahirin, gue gak bisa kena. Ayah itu bisa kena. Dan banyak banget ayah yang muncul nih, fight or flight response-nya ketika istrinya komplain, aduh kurang tidur karena nyusuin. Saking kita sebagai laki-laki nggak tahu mau ngerespon gimana, fight or flight, antara istrinya diajak berantem atau dia nggak pulang, pergi cari pelarian, entah main game sama temen, nongkrong nggak pulang-pulang, dan makin memperparah keadaan si istri yang capek, akhirnya kemana-mana, berantakan. Kalau menurut aku ya Mas Koko, apa yang Mas Koko lakukan itu adalah memberikan kesempatan kepada para orang tua untuk memiliki start yang bagus, karena membangun sebuah keluarga, kalau ketika bayi lahir di start itu kita kejungkel, jatuh, dampaknya panjang, larinya bakalan telat kayak gitu. Waktu Mas Koko mengalami pertama kali jadi ayah, jaduk waktu itu ya. Kemudian istri mengalami kondisi fisik yang berat sekali itu, apa yang bikin Mas Koko nggak muncul fight or flight response-nya? Nggak tahu ya, itu mungkin didikan orang tua, ayah saya terutama ya. Ayah saya itu selalu mendidik saya itu last man standing, selalu kayak gitu bapak itu. Apapun yang terjadi, kalau kamu sudah punya tanggung jawab, selesaikan tanggung jawabnya at all cost. Toxic masculinity, tapi in the positive way ya, in the positive way. Akhirnya saya berpikir saya harus jadi last man standing. Apalagi sudah punya anak yang saya tunggu-tunggu, cucu laki-laki pertama dari ayah saya gitu. Saya harus jaga benar gitu. Itu mungkin yang paling utama. Jadi istri saya sempat tuh, anak saya susah sekali menyusu. Istri saya membentak anak saya. Waktu bayi? Iya hitungan hari. Saya gak marah sama istri saya. Sudah ya, anaknya saya timang. Anaknya saya timang sampai tantrumnya berkurang, kita coba. Akhirnya bisa. Terus saya baru tahu, pijatan di petis sama di punggung itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Untuk ini ya, untuk dia lebih rileks. Produksi ASI-nya. Lebih rileks. Terus saya juga dapat bos yang baik. Yang memberi saya kelonggaran untuk istirahat lebih panjang untuk menemani istri. Itu mungkin keberuntungan saya juga ya. Keberuntungan saya juga. Jadi ya
2 orang pria kebetulan yang Iya. menginspirasi saya untuk jadi last man standing. Karena banyak sekali pria-pria di luar sana yang nggak dapat kesempatan yang Mas Koko dapat gitu. Gini, saya juga bingung dengan ayah saya. Saya itu anak laki satu-satunya di Jawa. Di kultur Jawa itu laki-laki itu kan spesial kan. Nggak ada spesial di keluarga saya. Jadi saya itu juga harus bisa memasak, harus bisa mencuci baju itu harus perfect, mencuci piring harus perfect gitu. Bahkan ayah saya itu menentir saya khusus untuk membersihkan toilet. Mencuci handuk itu seperti apa gitu. Itu ditentir bener sama ayah saya, nggak boleh kotor, caranya begini gitu. Ngepel itu yang irit air itu seperti apa. Jadi pekerjaan domestik itu udah Mas Koko udah ini sebelum nikah bahkan udah Sebelum dikerjakan nikah. ya. Karena tahu itu berat gitu, saya mengerti sekali posisi istri saya gitu. Banyak sekali para calon ayah yang bahkan gak sempet Mas Koko untuk mendapatkan pengetahuan. Banyak loh, jadi aku sempat bikin konten di TikTokku bahwa baby blues itu jangan karena Anda laki-laki Anda ngerasa Anda gak bisa kena baby blues. Anda bisa kena baby blues, kemungkinannya 25% dan Anda kemungkinan 10% kena postpartum depression. Hanya saja karena laki-laki kalau nangis itu bakalan dikatain cengeng, Benar. larinya adalah ya itu tadi fight or flight antara istrinya diajak berantem terus, debat Atau dia terus, pergi. atau pergi nongkrong sama temen. Akhirnya istrinya ngerasa nggak diperhatikan. Dan di bangsa kita, ya tapi bangsa kita gitu ya, umumnya cara pandang orang Indonesia. Banyak laki-laki yang nggak tahu bahkan Mas Koko, dia harus nyiapin apa ketika dia jadi ayah. Dia berpikir bahwa kalau uang lahiran di rumah sakit udah aku sediain, Sudah berarti selesai. sudah selesai tanggung jawabku. Sebenarnya kan lebih banyak dari itu ya. Itu saya rasa yang orang tua dari pasangan ini yang harus bantu support system ya, Support systemnya, ya. terutama mengasih tahu bahwa laki-laki juga harus ngurusin istri, ngurusin anak, itu penting gitu. Ya. Kadang-kadang ini ya kultur-kultur di Indonesia itu yang patriarki itu malah pro sama yang laki gitu. Iya, benar. Anaknya rewel, istrinya dimarahin, nggak ngerti sih ngurus anak gitu. Udah saya aja yang pegang, mertuanya yang ambil. Nggak bisa, mereka harus belajar gitu. Belajar dengan salah dulu sih gitu ya. Tapi tetap dijagain ya. Jangan sampai dibiarkan anak umur berapa bulan diajak nonton bola kayak kemarin itu. Iya. Aduh. Saya sampai ya Allah, plus 62 nih luar biasa. Plus 62. Karena kadang-kadang bahkan ketika kecil anak laki-laki aja nggak boleh banget megang boneka. Megang boneka disayang itu tuh nggak boleh, kayak ngapain pegang boneka gitu. Ketika pegang bayi, ayo. Aku jarang banget ngelihat ada ayah yang nggak canggung megang bayinya ketika bayinya lahir. Suamiku 3 bulan sebelum anak kita lahir, aku tarik Mas ke kursus newborn. Jadi dia belajar mandiin bayi, gendong, bedong, bengkung aku. Jadi suamiku begitu aku lahiran, suamiku itu udah siap dengan teknik membengkung perut istrinya, mijitin supaya relax. Karena hormon yang dikeluarkan untuk mengeluarkan air susu. Jadi orang banyak berpikir bahwa menyusui bayi itu ini payudara, ini bayi udah selesai. Enggak. Prosesnya lebih berat daripada itu. Produksi ASI itu sangat dipengaruhi namanya hormon oksitosin, hormon cinta. Dan hormon cinta itu baru keluar hormonnya kalau laki-laki relax dan suaminya yang mijitin bagian punggung, betis gitu. Ada yang agak ekstrim sampai bayi itu saking sensitifnya, dia bisa sensing jantung ibunya ini relax apa enggak. Kalau ibunya lagi perasaannya itu gak karuan gitu ya, itu berbeda anaknya itu sampai kayak begitu. Ada saya sempat baca itu kayak begitu. Iya. Ini salah satu kenapa aku ngundang Mas Koko. Setiap kali aku bicara parenting di TikTok, di Instagram, audiensnya selalu perempuan. 80% Mas. 80% ya. Kalau aku lihat demografinya 83-85% perempuan semua. Emangnya laki-laki bukan orang tua? Betul. Faktor yang bikin seorang anak itu tumbuh sehat, fisik dan mental, itu besar banget peran ayahnya ya Mas Koko ya. Betul. Tadi ya laki-laki ya begitu. Harus ada yang jagain gitu, harus ada yang ngingetin gitu segala macam. Dan sekali lagi aku ulang, support sistemnya itu harus mendukung gitu ya. Gak hanya dari keluarga. Perusahaan itu owner perusahaannya juga mesti mikir. Benar. Mesti memikirkan nanti generasi berikutnya yang dilahirkan itu seperti apa gitu.
Mungkin agak naif kalau saya bilang pengusaha itu nggak cuma harus mikir karyawan itu hamba sahaya korporasi. Mereka juga punya kehidupan yang lain, menghasilkan generasi yang lebih baik, generasi yang lebih sehat. Itu juga harus jadi prioritas gitu. Ya harus dipikirkan gitu, seperti apa. Dan itu dimulai dari waktu yang lebih longgar. Habis itu pressure supaya yang laki belajar. Kalau owner pucuk pimpinannya nggak peduli, lu semua di bawah. Kita nggak bisa serahkan semua ke negara, ya kan? Soalnya kadang-kadang negara hadir malah merepotkan gitu. Jadi, jadi maksud saya, jadi podcast politik. Pemilik perusahaan juga harus care pada anak, dan care-nya itu nggak cuma pada karyawannya juga. Saya memikirkan kalau Indonesia itu punya cuti ayah gitu ya, tanpa dikontrol, terus mereka mengalami fight or flight. Apa yang terjadi? Karena itu cuti ayah itu juga harus dijaga. Dan gak sembarangan, maksud saya dia bisa loh. Ini waktunya jaga anak gitu ya. Dia pergi mancing tuh bisa banget. Bisa, iya. Pergi nonton bola bisa banget meninggalkan anak istrinya gitu kan. Atau dititipkan mertua tanpa kontrol perusahaan, terus ngapain dia dapat cuti 1 bulan. Benar. Jadi sebenarnya kemarin itu ketika ada wacana negara kita ngasih cuti 6 bulan kepada ibu yang melahirkan, kemudian timbul juga wacana soal cuti ayah. Sebenarnya aku mikir, emangnya edukasi kita soal sudah apa cukup, yang ya sudah kan? cukup? Iya, Nanti dikasih cuti ayah, tapi ayahnya bingung. Dia kira, loh kan biaya rumah sakit udah dibayar ya. Itu kan bebannya aku gitu. Padahal beban melahirkan, berapa banyak syaraf dan otot yang rusak dari seorang diri perempuan ketika dia melahirkan, itu recovery-nya gak cukup sebulan 2 bulan. Gitu. Tepat sekali. Bahkan saya sudah melahirkan 2,5 tahun yang lalu, sampai detik ini masih ada sesuatu yang belum pulih di diri saya gitu. Belum lagi kalau ada komplikasi seperti istrinya Mas Koko atau seperti saya yang mengalami postpartum depression. Apa yang dilakukan negara ini untuk melindungi gitu ya? Karena gini Mas Koko, ketika kemarin cuti 6 bulan itu dikasih diregulasi negara kita, aku berpikir justru nanti akan menimbulkan keengganan para perusahaan untuk merekrut para perempuan. Domestifikasi ya. Domestifikasi. Akhirnya perempuan-perempuan dipaksa untuk kerja di rumah lagi gitu. Betul. Itu agak berbahaya karena kalau itu domestifikasi, tingkat partisipasi angkatan kerja kita, itu pria itu sekitar 81-83%, perempuan itu mendekati 50%. Kalau perempuannya domestifikasi semua, workforce-nya kurang. Jadi tenaga kerjanya kurang, ekonomi kita yang dikorbankan. Not to mention yang gak bisa dihitung adalah perempuan gak boleh berekspresi, gak boleh berkarir, itu belum dihitung lagi dampaknya. Aktualisasi dirinya gak bisa masuk itu. Terus siapa yang bisa kontrol? Benar. Laki dapat sebulan, perempuan dapat 6 bulan itu 6 bulan itu seperti apa? Terus biayanya itu seperti apa? Terus perusahaan yang melanggar mau dikriminalisasimu, berapa perusahaan dikriminalisasi gitu. Saya lebih sepakat dengan apa yang sudah diperjuangkan teman-teman aktivis. Spirit untuk 6 bulan itu harus kita jaga. Tapi kita nggak bisa swing terlalu cepat gitu loh. Ada tahapan yang harus kita lalui gitu. Benar. Ya. Itu ada namanya konvensi ILO. Konvensi ILO saya lupa 190 atau 192 gitu ya. Tentang kesehatan maternitas. Nah itu cuti melahirkannya. Teman-teman aktivis itu memperjuangkan 14 minggu. Wow. 14 minggu cuma 3,5 bulan. 3,5 bulan. Jadi bertahap 3,5 bulan, nanti jadi 4. Saya lebih sepakat kayak begitu. Tapi di 3,5 minggu itu ada kriteria tertentu yang bisa dilakukan gitu ya. Maksudnya mulai dari edukasinya dulu gitu ya. Betul. Jadi maksud saya harus bertahap. Waktu itu saya sempat ngobrol dengan diundang sama kedutaan Swedia. Ngobrol lah kita tentang cuti melahirkan. Saya cerita kantor 6 bulan. Wow dia. Ya di Swedia sudah berapa tahun ya. Ayah ibu combine bisa kali 2 tahun di Swedia itu. Oh ya, di Jerman kalau gak salah kalau orang punya anak itu bisa sampai setahun cuti. Berbayar. Ya di Swedia segitu tuh saya tanya. Yang lebih penting ini cuti ayah, cuti ibu apa bagaimana gitu. Menurut dia yang lebih penting itu cuti melahirkannya 6 bulan dulu. 6 bulan habis itu baru bapaknya ngikut.
Jadi nggak bisa dibarengin. Dibarengin, Dia bilang gitu. Terus saya tanya, sekarang kan udah berapa tahun kan? Di Swedia itu tahun berapa ya dimulai cuti melahirkan itu awalnya bagaimana? Aduh, bagaimana ya? Saya kelahiran 75, waktu tahun 75 itu ibu saya sudah ada cuti. Udah dapat cuti. Oke, gitu. Long way to go. Long way to go. Long Jadi way ya, to go. itulah saya tadi garis besarnya adalah kita bertahap 4 bulan, 5 bulan. Itu enggak dalam waktu satu periode pemerintahan, enggak. Kita bisa ngomong 20 tahun gitu. Atau kayak yang Mas Koko bilang tadi, bahwa bahwa perusahaannya juga harus mengerti dan memberi kelonggaran kepada karyawannya yang baru memiliki anak. Nggak apa-apa, nggak punya cuti ayah gitu ya, istrinya dapat cuti 6 bulan, tapi si laki-laki ini tidak dilibatkan misalnya kalau ada rapat yang sampai malam banget, betul. Pulangnya boleh lebih cepat gitu ya, sehingga dia lebih punya quality time untuk membantu istrinya. Benar. Seperti itu ya. Benar, kayak gitu. Oke. Atau ada kompensasi. Bener, kompensasi sehingga dia nggak perlu misalnya kalau pulang yang biasanya ini muter pakai transportasi umum, bisa pakai taksi atau apa yang lebih cepat gitu aksesnya ke rumah. Betul. Baik, dalam bayangan idealnya Mas Koko, apa yang bisa dilakukan ayah dalam cuti ayah yang selama sebulan itu? Ya sebelum dia sebulan sebelum ambil cuti. Ya paling enggak 2-3 bulan dia belajar teknik masak sederhana itu seperti apa. Satu, kedua memasak yang sederhana. Sederhana itu apa sih? Sayur bening katuk itu kan gampang banget, tinggal kunci, garam, gula, udah ceplungin sayurnya jadi. Banyak gitu kan. Banyak yang gak bisa ya. Nah, itu kan sederhana gitu kan. Habis itu mencuci baju yang bersih seperti apa? Yang simpel-simpel aja ya gitu. Gak akan se ekstrim di Swedia deh. Di Swedia itu ada aturan kalau ayahnya itu dapat cuti 3 bulan. Untuk ngajak anaknya strolling gitu, untuk dapat matahari, itu ada kayak semacam kewajiban gitu di taman. Jadi ada bapak-bapak bawa anak-anak jemur gitu. Itu disebut papa latte. Jadi mereka sambil dorong anak, ngobrolin nasib mereka sambil minum latte. Gitu kayak. Tapi memang diwajibkan bahwa vitamin D, asupan vitamin D buat bayi itu kan penting banget lewat matahari sekali. Gitu ya. Malah itu Swedia itu cukup ekstrim ya. Kalau pas bapak-bapaknya jagain anak itu benar-benar harus melakukan domestic work. Apalagi kalau istrinya bekerja. Jadi 3 bulan itu untuk keseimbangan bahwa laki-laki juga harus bisa domestic work sama ngurus anak. Ini ada satu kejadian sedih banget yang aku terima curhatan aku di Instagram Mas Koko. Aduh. Dia mau lahiran. Udah lahiran gitu ya. Terus dia bingung bahwa rumah ini udah kayak, dia bilang rumah aku udah bener-bener kayak tong sampah. Karena suami aku bahkan untuk ngeluarin sampah itu gak mau. Keluarin sampah di rumah, sampah popok menumpuk. Suamiku gak tahu cara masak, jadi dia beli di warung. Setiap beli bahkan bungkusan dari warung dia gak bisa keluarkan gitu ya. Aku harus mikirin gimana nyuci piring karena piring udah habis. Suaminya gak ngerti nyuci piring. Jadi berdirilah dia dengan luka operasinya itu untuk nyuci piring, beres-beres, pendarahan. Dan respon suaminya, kamu gak bisa ngabisin duit aja ya? Harus operasi lagi kan si luka itu gitu kan. Kamu gak bisa ngabisin duit aja. Di situ dia nangis, breakdown, benar-benar mental breakdown. Dia ngerasa kok se-gak adil ini ya dunia sama ibu yang baru melahirkan. Betul. Gitu. Dan aku mikir juga, oh iya, berapa banyak laki-laki ya yang nggak tahu cara nyalain kompor. Gak usah repot-repot masak gitu. Nyalain kompor aja banyak yang nggak tahu loh Mas Koko. Gitu. Dan edukasi untuk para ayah tuh minim banget. Itu sepertinya harus ada seperangkat peraturan gitu ya. Kalau menikah harus ada kesepakatan gitu ya. Laki harus jadi support system, harus melakukan ini, harus bisa ini. Kalau istrinya susah asinya, dia harus melakukan apa kayak gitu-gitu tuh mesti ada. Iya. Bahkan ketika suamiku adalah suami yang 100% suportif. 100% Mas. Aku ingat, aku jadi terharu. Mas Koko adalah orang yang aku hubungin waktu aku ngalamin postpartum depression. Kenapa aku kepikiran Mas Koko? Aku pikir suamiku udah segitu sportifnya, tapi kok aku masih kesusahan juga. I reach out to you, gitu ya. Waktu itu aku berpikir,
dengan suamiku yang udah segininya aja, aku masih kesulitan sampai harus Betul. ke psikolog segala gitu. Betul. Gimana dengan perempuan-perempuan yang dia berhubungan jarak jauh sama suaminya, yang pengetahuannya nggak sebanyak itu soal ASI, melahirkan dan lain-lain gitu. Kenapa negara kita nggak hadir ya Mas Koko? Ya harusnya ada Women Crisis Center. Iya. Jangan pakai singkatan yang panjang-panjang. Jadi hotline aja, hotline untuk membantu mereka. Aku mengalami hal kayak gini, apa yang harus saya lakukan? Iya. Itu harusnya ada. Paling enggak dengerin curhatan dulu, ya kan? Itu kan penting tuh didengar kan, didengar. Ya next stepnya bapak-bapak yang biarkan istrinya sampai luka kayak gitu tuh ya harus ada tindakan hukum. Harus ada tindakan hukum. Dan mungkin ini kalau ada laki-laki yang nonton podcast ini ya. Waktu itu saking susahnya menyusui, aku udah dibantu sama konselor menyusui temennya Ya, Mas Koko. Udah dibantu sama suamiku. Suamiku nyewa ART baru untuk rumah kami. Karena memang ketika kita melahirkan ada struktur tertentu Yes. yang berubah di kepala kita. Dokter Dan- Yu Hasan mengingatkan. Iya, begitu melahirkan struktur ini Ya, tuh otak ini aku Benar. mau berpikir logis tapi Gak otakku bisa. nggak sanggup. Nggak bisa. Brain fog, kabut semua Betul. di dalam. Waktu itu aku hampir banting bayiku, Mas Koko. Astagfirullahaladzim. Hampir. Karena aku ngerasa aku tuh udah sakit banget ini, payudara bengkak. Iya, iya. Tapi ASI nggak keluar, si bayi nggak mau minum. Aku bingung gitu. Aku udah begadang, nggak tidur. Aku hanya tidur 1 jam semalam. Kamu nggak mau minum gitu. Aku marah banget sama bayiku. Sama kayak mungkin istrinya Mas Koko Sama. waktu Iya, itu. iya persis. Marah. Setelah aku ikut psikoterapi, mulailah hormon pasca melahirkan itu mulai turun gitu ya. Aku baru sadar bahwa apa yang aku alami itu dialami 70% 70%. ibu di Indonesia. Betul. Dan gak ada yang kayak Mas bilang hotline crisis yang Gak bisa ada. kita telepon. Gak Aku tuh hampir banting bayiku loh gitu. Ya. Ibu yang kemarin di Magelang ngebuang bayinya ke sumur. Bisa jadi. Bisa jadi Bisa itu jadi. tuh dia adalah aku yang nggak dapat pertolongan, Nggak dapat support system. nggak dapat support system. Istriku selain sama aku dampingin dia. Istriku beruntung karena istriku itu 5 bersaudara, 3 itu kakak perempuan. Kakak perempuannya sangat support dia. Bagaimana caranya ASI itu lancar, bagaimana rileks. Istriku yang lagi marah-marah tantrum itu habis aku tenangkan dia ngomong sama kakaknya ngasih tahu. Ini coba pakai handuk hangat atau segala macam. Dia lebih tenang ya, lebih rileks. Itu bersyukur. Support system. Banyak orang nggak dapat itu. Iya. Dan mungkin ini pengalaman pribadi. Aku udah konsul ke psikolog Mas. Tapi ada kemajuan tapi nggak terlalu ini. Ya. Aku selalu ngerasa kalau aku nggak ngasih ASI ke bayiku, aku ibu yang jahat. Aku selalu ngerasa gitu. Ya, Aku ya. mukul suamiku itu kalau tidur ini tanganku harus dipegang. Kalau nggak ini ke kepala terus dipukul. Suamiku tiap hari malam jagain ini. Terus Ya, ya, tahu nggak yang bikin proses psikoterapi aku itu jadi ada hasilnya signifikan? Suamiku bilang gini, Mama, anak ini butuh ASI, butuh dikasih air susu Mama, tapi Mama sudah melakukan semua yang terbaik. Tahu nggak apa yang lebih butuh? Anak kita butuh digendong sambil ibunya senyum. Buat apa Benar. dia dapat ASI, tapi mamanya tiap hari nangis sambil nyusuin? Dia sensing. Dia Jantungmu sensing, nggak iya. benar itu. Jantungnya, bayiku degup makin jantungnya nggak rewel, benar Mas. pasti kesel. Dia. Disusuin makin rewel, semakin disusuin semakin rewel, berat badannya nggak nambah. Naik, ya. Itu ya, setelah aku coba rilis, oke, aku berdamai bahwa Berdamai. anakku lebih butuh Ya, ibu ya, yang sehat dibandingkan ASI. Benar. Bahwa ASI akan menemani dia 2 tahun, ibu yang sehat akan menemani dia sampai Seumur ibunya hidup. meninggal seumur hidup. Gitu. Akhirnya aku let go, belajar let go. Karena suamiku itu, wah tiap hari let go, kita ikhlaskan. Akhirnya kita ikhlas, lepaskan. Justru ASInya lancar. Ya begitulah ya. Gitu. Tapi memang beberapa bulan aja karena memang kondisiku, karena memang waktu itu depresi. Orang yang depresi itu hormonnya nggak bisa memproduksi, berantakan. hormonnya nggak bisa memproduksi itu, dan akhirnya kita berdamai dengan kenyataan bahwa nggak apa-apa, memberikan ASI itu bagus, tapi ibu yang nggak bisa ngasih ASI itu ya juga bukan monster. Betul. Seperti itu ya. Betul.
ada beberapa yang sangat keras ya ke perempuan yang tidak bisa mengeluarkan ASI. Itu menurut saya jangan terlalu keras gitu. Gak semua orang juga, ada juga toh yang nggak bisa mengeluarkan ASI. Oh gitu iya, kan. saya. Ya kalau memang itu ya ditemenin gitu, psikisnya ditemenin kayak gitu-gitu. Bahwa kondisinya itu nggak sama setiap perempuan gitu. Itu ya sama waktu di kantor saya itu kalau haid itu bukan opsi. Jadi ambil aja dan cukup WA gitu. grup, nggak usah ada apa Surat nggak ada. Jadi cuti haid waktunya, berapa hari dalam sebulan? 1 sampai 2 hari. 1 sampai 2 hari. 2 hari. Jadi saya nggak apa-apa Pak, saya nggak sakit. Iya nggak sakit, tapi moodmu itu swing. Iya. Kasihan teman-temanmu kalau memang banyak pekerjaan strategis kerja di rumah. Kalau kamu ngerasa tenang nggak apa-apa. Itu aku banyak loh kalau aku cerita itu ya banyak yang sama perempuan itu ngomong bahwa wah itu berarti badannya nggak sehat gitu. Oke, ya bilang tiap orang itu beda-beda. Wah dia kurang olahraga. Gak ngerti saya. Iya. Aku juga dulu bahkan dari dokter bilang bahwa setiap perempuan tuh bisa Bu menyusui, nggak ada yang nggak bisa. Ini payudara kan katanya. Jadi aku jadi makin menyalahkan diriku bahwa oh ya berarti aku yang salah nih, aku nggak bisa. Padahal sampai self blaming. Iya self blaming dan psikologku bilang bahwa zaman Rasulullah emang kenapa dia ada ibu susunya? Yes. Lebih dari 2 lah. Lebih dari 2. Kata psikolog aku. Benar. Kenapa? Karena ada yang pakai label pakai alasan agama Mas. Ya. Menyusui itu 2 tahun gitu. Iya, tapi Rasulullah juga dibantu oleh ibu susu gitu. Dan setelah aku bikin konten ini di Instagram aku, ada salah satu orang di Inggris, dia bilang bahwa dulu ada satu bangsal di rumah sakit Inggris yang dipergunakan untuk perempuan-perempuan menyusui. Sepanjang tahun dia nyusuin bayi orang. Ganti-gantian. Pahalanya itu luar biasa. Sebelum adanya susu formula. Ya, gitu. Ya. Jadi ketika ada susu formula, bangsal itu ditutup karena memang perempuan itu nggak ada dan mereka digaji untuk menyusui bayi-bayi gitu. Jadi buat para ibu-ibu yang seperti saya yang udah mengusahakan segala hal tapi nggak bisa menyusui, let go. Menyusui adalah satu tahap dari ribuan tahap yang harus kita lakukan sebagai seorang ibu. Nanti ada masa MPASI, masa kita toilet training, melatih anak-anak kayak gitu. Banyak banget gitu ya Mas Koko. Ya alhamdulillah ya. Mbak Halimah bisa jelasin ke banyak orang ya bahwa jangan terlalu ekstrim. Yang berlebihan itu gak baik. Yang berlebihan itu gak baik. Iya, bahwa ASI itu kita sepakat. Penelitian membuktikan bahwa ASI yang terbaik. Gak ada yang lebih baik dari ASI, belum ada gitu ya. Tapi kalau memang ibunya tidak memiliki kemampuan untuk itu, let go, gak apa-apa. Dan sensitif sekali, jadi perempuan yang tidak bisa mengeluarkan ASI itu sensitif dan mudah sekali karena adanya pressure group. Orang tua, mertua, itu pressure group. Bahkan lihat temennya lihat kulkas yang ASI penuh, itu aja dia ke pressure banget. Iya, aku ngerasain. Ya kan? Yang laki-laki pasti nggak pernah merasakan gitu, ya kan? Betapa pedihnya orang bisa seperti itu sih, aku nggak bisa, itu berat. Syukurnya suamiku waktu itu ya, dia paham setidak logis apapun kesedihanku waktu itu, dia terima. Itu nggak mudah. Iya, dia terima bahwa kesedihanmu mungkin nggak aku mengerti, tapi aku terima gitu. Itu nggak mudah. Balik lagi Mas Koko ke soal peran ayah dalam pengasuhan. Kementerian Sosial Indonesia pada tahun 2017 dan Komnas Anak di tahun 2021 menyebutkan bahwa negara kita adalah negara fatherless country, alias negara tanpa ayah dengan tingkat tertinggi ketiga di dunia. Jadi negara kita ini peran ayahnya gitu. Peran ayahnya rendah. Menurut Mas Koko kenapa ya bisa separah ini? Kita sampai di urutan ketiga. Ya toxic masculinity lah pasti. Yang pasti. Ya jelas patriarki yang berperan ya. Terus mengglorifikasi ibu adalah madrasah pertama anak. Jadi ya kan coba bayangin deh. Lahiran urusan ibu, ngurus anak lahiran ibu. Anak sekolahnya gak konsentrasi urusan ibu. Ya kan? Anak gak suka makan, ibunya gak bisa masak. Anak gak pinter, ibu gak bisa ngajarin.
Apalagi ya, Anak sampai ada telat perkembangannya, ibu ibunya juga yang males. ke pressure. Ini bapaknya nggak guna atau gimana? Nggak, maksud saya disitulah menurut saya peran negara dan juga perusahaan-perusahaan besar itu memberikan semacam pelatihan buat pria-pria di kantor gitu. Kasih tahu bahwa ini untuk sebagian pendapatan kalian itu gunakan juga untuk upgrade kemampuan kalian ngurusin keluarga. Iya, karena mungkin karena patriarki tadi ya Mas Koko, laki-laki itu kurang membicarakan tentang perasaannya. Ya, Curhat itu nggak ada. nggak ada. Yang curhat itu perempuan gitu ya, Nggak laki-laki nongkrong. Nggak ada urusan curhat-curhatan Nggak di dalam. Dan membicarakan perasaan itu kayak, cemen banget sih Cemen, lo gitu betul, ya. Gitu. betul. Sehingga ketika kita membesarkan anak kan kita bicara tentang perasaan. Ya, benar. Ngobrolin, kamu ngerasa apa, kamu kenapa, nangis kenapa, itu kan perasaan semua yang involved gitu. Yeah. Jangan-jangan karena laki-laki tidak terbiasa membicarakan perasaan, jadinya mau ngasuh anak tuh bukan nggak mau ya Yeah, Mas, yeah. nggak tahu gitu. Ya tapi alhamdulillah sudah mulai banyak materi-materi seperti ini ya. Salah satunya podcast seperti ini ya. Ini saya alami jauh sebelum saya belajar tentang cuti melahirkan segala macam. Anak saya lahir bulan September 2004, ayah saya meninggal Februari 2005. Oke. Ayah saya meninggal, one drop tears nggak ada. Saya tidak menangis sama Nggak sekali. nangis sama sekali. Kenapa? Saya harus jadi last man standing. Kakak, adik, ibu saya nangis habis-habisan, saya nggak nangis. Mereka pasti akan bergantung sama saya. Setelah itu sakitnya luar biasa. Ya memang harus nangis. Nggak apa-apa gitu Nggak ya. apa-apa gitu loh. Ya seperti itu saya diajarkan ayah saya, nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Nggak boleh gitu nangis, ya. nggak boleh cengeng apa segala macam. Sekarang saya ajarin anak saya, ya inilah ya 2.0 ya. Saya ajarin anak saya ekspresif aja. Memang waktunya nangis, cuma nangis. Nangis. Aku nggak akan marahin kamu gitu. Bahwa menurut data WHO, laki-laki itu 50% lebih rentan terhadap Lebih. bunuh diri Ya. daripada perempuan. Ya. Saking ini perasaan nggak pernah dibicarakan. Betul. Betul. Makanya kalau generasi sekarang itu lebih ekspresif gitu ya. Saya tuh lebih seneng gitu loh. Ya. Lebih seneng. Terus yang generasi seperti saya itu stop judgmental gitu loh. Jangan ngejudge mereka itu cemen, laki-laki kok suka K-pop. Itu nggak perlu banget lah. Ekspresi diri itu gitu ekspresinya ya biarin aja nggak apa-apa gitu. Kita nggak mengalaminya. Karena itu kita jadi generasi batu kayak begini gitu. Bener. Ini harus ada perubahan ya yang sudah mulai sikat gigi pakai pasta gigi 40 plus kayak saya ini mesti banyak mengerti lah tentang generasi hari ini gitu. Udah jelas mereka yang menorehkan sejarah di masa depan itu mereka gitu. Kita ngikut gantian kita ngikut gitu. Jangan sok bener terus karena lebih tua, enggak gitu. Ini yang enggak mudah ya. Apalagi dengan kata-kata anak-anak zaman sekarang tuh lembek-lembek banget. Emang orang tuanya siapa? Iya. Anaknya bisa lembek, emang bisa lembek sendiri? Siapa yang ngasuh? Betul, gitu betul, ya. betul. Oke, sekarang ngomong-ngomong anak zaman sekarang Mas Koko, ada sebuah apa ya ini? Kayaknya ledekan. Aku nggak tahu apakah ini ledekan, degradatory terms, aku kurang tahu ya. Namanya fatherless behavior. Jadi kalau cewek-cewek yang setiap saat minta dikabarin sama cowoknya lagi kerja, atau cewek-cewek yang pokoknya posesif, dalam hubungan itu emosinya nggak stabil, itu disebut dengan fatherless behavior. Oh ya? Gitu ya, fatherless kayak, lo itu ya pantas aja bapak lo nggak ada, jadinya lo kayak gini gitu. Dan itu dipergunakan untuk merendahkan maksud aku para perempuan-perempuan yang mungkin kurang cakap dalam mengendalikan emosi. Pertanyaan aku, kalau fatherless berarti sosok fathernya yang hilang ya? Berarti kesalahan laki-laki ya? Kenapa yang dapat urusannya julukan kan perempuan lagi ya? Selalu gitu begitu. Ya. Semua yang disalahin kan ke perempuan. Saya agak rumit ya, saya ngajarin anak saya laki dan perempuan itu dari kecil gitu. Yang laki-laki itu harus menghargai perempuan segala macam ya. Saya juga ajarin nanti kalau punya pacar itu nggak perlu ya. Pacarnya itu suruh posting lagi di mana, apa segala. Terus harus dicek dengan video call, nggak perlu. Cek lokasi. Ya, jangan pernah sekali-sekali membatasi dia berteman sama siapa. Dan jangan sekali-sekali membatasi dia mau pakai baju apa. Itu bukan urusanmu. Ya. Kalau suka ya sudah terima apa adanya gitu ya. Yang perempuan juga sama. Anak-anakku ya tak ajarin. Ya. Behave seperti
lady itu kayak apa gitu ya. Kayak gitu. Terus fenomena split bill itu anakku udah SMA ya. Aku udah yang perempuan ya aku ajarin gitu. Konsep-konsep victim blaming, gimana dia harus melindungi temennya yang jadi korban, itu dia dari SMP itu. Dari SMP yang aku ajarin itu cuman sepotong dua potong lah. Cuman kayaknya ya media sosial ya, anakku yang perempuan itu sangat anti victim blaming. Sangat anti victim blaming dan anti bullying. Dia keras sekali terhadap bullying, dia anti sekali. Ya itu mesti diajarin di rumah. Jangan malah orang tuanya jadi pembuli. Kalau dari rumah dikit-dikit. Biasanya ini, bapaknya pressure ibunya, ibunya pressure anaknya. Anaknya lemah, bapaknya nggak ada. Oh benar, iya kan? Lagi main gaple. Iya. Karena bahkan sampai banyak sekali, ini tipikal terjadi di negara di Indonesia, di keluarga-keluarga di Indonesia. Ketika seorang ibu meninggal lebih dulu daripada ayahnya, anak-anaknya nggak bisa ngobrol ke bapaknya. Karena biasanya perantaranya ibu dulu. Bapaknya mau ngomong sesuatu ke anaknya lewat ibunya. Anaknya mau minta sesuatu ke bapaknya lewat ibunya. Ibunya meninggal, komunikasinya hancur. Betul. Karena laki-laki itu tadi nggak diajarin untuk bicara soal perasaan. Aku juga nggak ngerti ya ada survei apa enggak, tapi relatif laki nggak akan lama menduda, pasti dia akan menikah lagi. Nah itu kulturnya berbeda lagi. Dinamikanya berbeda. Ini bercandaan ya, bercandaan ya. Kalau perempuan ditinggal suami meninggal gitu kan, dia akan menangis. Demikian juga pria kalau ditinggal istri meninggal, dia pasti menangis. Menangisnya tapi berbeda. Kalau perempuan itu menangisnya begini. Kalau laki-laki itu begini. Sambil cari-cari. Bercanda ya. Bercanda. Disclaimer, ini bercanda. Digebukin lagi saya nanti. Oke. Mas Koko, dengan kondisi negara kita kayak gini, ada menurut aku ya, ada juga peranan suku budaya di sini. Karena kita nggak bisa kita pungkirin. Tepat. Kalau di aku orang Batak ya, kita perempuan bukan pembawa marga. Jelas-jelas laki-laki lebih tinggi kedudukannya gitu ya. Jadi banyaklah faktornya yang mempengaruhi patriarki dalam sebuah keluarga. Kapan kira-kira Mas Koko, berapa tahun lagi atau berapa puluh tahun lagi negara kita akan sampai ke sebuah titik ideal di mana laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam pengasuhan anak? Mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Karena menurut saya adanya media sosial itu menjadi extended reality. Oh. Ya kan? Kita kan ada kehidupan nyata kan, sama kehidupan digital ya kan. Suatu hari itu nanti akan jadi extended, bahwa kehidupan digital itu adalah extended dari kehidupan nyata kita. Mereka akan lebih dapat banyak informasi dan menjadi digital citizen. Bukan bawa marga, bukan apa, dia citizen of the world. Dipersatukan pakai digital. Akhirnya dia akan eklektis. Mengambil hal-hal positif dari seluruh dunia. Oh sebenarnya begini. Nah tinggal kita bikin enabler environmentnya supaya mereka nggak kegeser-geser hal-hal yang negatif. Tapi membawa mereka lebih bebas, lebih baik kayak gitu-gitu. Ini tuh kayak tahu nggak, dan pemerintahnya juga harus aktif untuk campaign. Di Korea adalah salah satu negara yang negara senja ya, maskulinitas, toxic masculinity-nya tinggi, dan saking permasalahan keluarga kayak gini gak selesai di Korea. Korea itu mengalami kekurangan populasi. Anak mudanya gak ada yang mau punya anak. Childless. Child free. Banyak yang mengandung child free. Yang dilakukan oleh negaranya Mas Koko, mereka bikin satu show namanya The Superman Return. Superman gitu ya. Show-nya isinya apa? Artis-artis cowok diperlihatkan kesehariannya lagi ngasuh anaknya kayak gimana. Itu ratusan season, penontonnya banyak, dan dari situ banyak yang terinspirasi untuk punya anak gitu. Jadi negaranya sampai bikinin reality show untuk keren kayak sekali. Gini loh. Perubahan budaya ya. Perubahan budaya dari situ. Kalau kita lihat ya, The Return of Superman itu ya, yang Korea itu. Mulai dari rapper, pemain film, penyanyi, bintang-bintang K-pop idol, dia atlet bahkan, dia tampilkan bagaimana sisi keayahan mereka. Keren sekali. Gitu. Dan aku rasa negara kita tuh perlu loh. Di sosial media bener kata Mas Koko, udah mulai nih muncul-muncul sosok-sosok ayah muda yang mulai involve dalam pengasuhan anaknya gitu. Tapi negara kita balik lagi, harus muncul. Sebut aja. Kalau mau dipikir pesimis, tapi saya lebih realistis yang lihat kondisi gitu ya.
saya nggak pernah kepikir ada organisasi namanya Ayah ASI. Tapi ada. Kalau nggak ada sosial media nggak tahu Nggak kita. tahu ya, Ya kan? Ayah ASI ya. Satu. Kedua, hal-hal melawan tembok budaya tentang parenting, tentang apa. Kalau nggak ada orang-orang kayak Mbak Halimah, nggak kebongkar itu tembok. Iya. Ada berapa orang kayak Mbak Halimah? Banyak sekali loh. Banyak. Karena ada medsos. Mm. Banyak sekali. Jadi coba energinya dikonsolidasikan. Saya yakin dampaknya itu besar. Dan masyarakat kita tuh haus sebenarnya Iya. kayak gini Mas. Betul. Saya itu bikin akun TikTok setahun yang lalu. Follower saya 800.000 dalam jangka waktu setahun itu. Yang follow saya bukan ibu-ibu. Karena saya kan bikin akun ini buat ibu-ibu ya. Teenage. Dulu. Teenage. Saya udah nebak pasti teenage. Anak-anak muda ini iya belajar parenting. Loh, kamu niat nikah? Enggak. Gitu ya. Pengen tahu, belum mau mereka nikah. pengen tahu. Tapi pengen tahu kenapa cara aku dibesarkan tuh kayak gimana sih sampai aku tuh jadi orang yang kayak Yes. gini gitu. Dan kehausan kita ini itu sebenarnya bisa banget loh untuk disinergikan seperti Mungkin kata Mas Koko tadi. Mbak Halimah sadar ya bahwa sekarang konten how to itu sangat digemari. Jadi anak-anak umur belasan, 20-an awal itu semua cari konten how to. How to ngurus anak itu seperti apa? Not necessarily ngurus anaknya. Bisa jadi dia mau make friend sama keponakannya. Iya. Sayang keponakannya. Nggak tahu caranya tapi nggak ya. tahu caranya gitu kan. Menggendong yang benar. Dia pengen punya experience bagaimana gitu kan. Sekarang enak. Ada YouTube dia bisa lihat. Zaman kita kan nggak bisa. Zaman saya ding. Zaman Mbak Halimah ya. Saya harus diajarin orang tua saya menggendong. Tapi menggendong keponakan itu berdampak. Ya. Akhirnya saya tahu, menggendong itu begini. Megang leher, megang kepala itu begini. Itu sih. Jadi ya inilah, saya banyak terima kasih sama yang care sama tema-tema yang menurut saya dijauhi sama khalayak umum gitu. Nggak dilihat sebagai sebuah hal yang jadi hype gitu. Ya. Nggak mungkin datangin pesulap atau datangin Oh apa ya, kan. ya, mahal Maksud saya materi-materi bermakna begini yang harus diperbanyak gitu. Ya. Makanya nanti di-share ya ini seleb tuh itu. Tolong di-share. Pasti. Baik. Mas Koko terakhir karena ini pembicaranya sangat mengalir saya sampai lupa ini udah hampir sejam. Baik, terakhir Mas Koko mungkin bisa disampaikan apa pesan-pesan Mas Koko untuk para ayah di Indonesia. Especially mungkin penonton ini adalah para ayah muda di Indonesia. Ya, belajar untuk bagaimana membantu istri. Belajar bagaimana kerja domestik. Jadi menimang anak, siapkan fisik penting. Jadi pada saat anak lahir, istrinya butuh istirahat, anaknya rewel, digendong. Jangan bangun untuk membangunkan istri. Ya, digendong bareng 1 atau 2 jam. Ditimang bareng 1-2 jam sampai anaknya tidur lelap. Tidur lelap taruh lagi. Ya kan? Kalau istrinya capek, dia harus belajar masas. Harus belajar masas menenangkan istri, ya kan? Harus mampu menahan diri. Istrinya pasti kondisi fisik dan psikisnya itu sedang tidak dalam kondisi terbaik, tidak dalam kondisi prima. Itu adalah tugas pria untuk menjaganya. Berikutnya, selalu ada dalam posisi istri. Environment mau ngasih peer pressure ke istri, Anda jadi benteng. Orang tua, mertua mau intervensi, Anda jadi benteng. Orang tua terbaik untuk anak adalah kalian sendiri, suami istri, bukan orang lain. Boleh kalian dengar, tapi keputusannya ada di kalian. Belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh untuk membesarkan generasi penerus. Powerful sekali. Bahwa jadi orang tua itu harus belajar sungguh-sungguh. Nggak ada instinktif, punya anak langsung punya insting orang tua. Nggak bisa. It's a growing pain. Ya. Dan kalau kita sebagai ayah dan ibu nggak belajar sebagai orang tua, kita akan menimbulkan luka generasional. Ketika kita menimbulkan sesuatu yang salah di pola asuh kita, anak kita bakalan ngulangin pola salah ini ke cucu kita ke cicit kita. Nanti bangsa kita ini nggak jadi apa-apa kalau kita nggak menerapkan pola asuh yang baik. Baik parents, terima kasih sudah mendengarkan episode pertama dari Parent Inc. Podcast. Semoga ini mencerahkan. Saya mau berterima kasih juga kepada Soundlit yang sudah terlibat dalam produksi ini.
bisa cek di sosial medianya Soundlit kalau teman-teman berniat untuk bikin podcast seperti ini atau terinspirasi dari obrolan kita untuk membuat podcast sendiri, bisa langsung cek di Soundlit. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Bye!